Selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zefanya. Apa kabar semua saudara? Saya berdoa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Doa saya agar firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar lagi akan menjadi berkat, kekuatan bagi saudara. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa ketika kami mencari Tuhan, Tuhan akan mencurahkan kekuatan. Tuhan akan mencurahkan perlindungan. Dia akan memberikan hikmat bagi setiap kami dalam menjalani hari ini. Pakailah setiap kami untuk boleh menjadi alat-Mu bagi nama-Mu. Pakailah setiap kami untuk menyebarkan harum tentang Kristus. Untuk menyebarkan kerajaan surga. Akan makin banyak orang yang datang kepadamu dan mengalami keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tema khotbah yang akan kita bahas pada hari ini adalah klik. Saudara pasti sering mendengar bunyi klik ketika saudara mengambil helm dan memberikan sebuah tali pengaman helm dimasukkan ke ujungnya, akan bunyi klik. Kalau saudara memencet saklar lampu, beberapa mungkin bunyinya klik saudara. Dan juga mungkin kalau saudara misalnya kata klik juga sering dipakai oleh orang-orang lain. Kita ketemu sama temen, gue ketemu dia klik banget loh. Gue belum ngomong dia udah tahu. Ada seorang pria dan seorang wanita, mereka berpacaran. Kalau ditanya kenapa pacaran? Karena ngerasa klik aja sama dia. Itu artinya ngerasa cocok. Firman Allah mengatakan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Di mata Tuhan, apa yang diminta oleh Salomo adalah hal yang baik. Kita bisa klik dengan manusia karena berbagai kecocokan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita juga klik dengan Tuhan? Saat Tuhan menemui Salomo lewat mimpi, Tuhan menawarkan Salomo untuk bisa minta apa saja dan Tuhan akan memberikannya. Bukannya minta harta, umur panjang atau nyawa musuh-musuhnya. Tapi Salomo meminta hikmat agar bisa menghakimi umat Israel. Agar dia dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Saat mendengar permintaan Salomo tersebut, terjadilah klik. Tuhan menganggap itu permintaan yang sangat baik. Bahkan Tuhan bukan hanya memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo, tapi juga Tuhan memberikan apa yang tidak diminta oleh Salomo seperti kekayaan, kemuliaan, umur panjang. Jika ia setia kepada Tuhan, Allah akan berikan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa setelah itu tidak ada seorang pun yang mempunyai hikmat dan kekayaan melebihi dari yang namanya Salomo. Tuhan sanggup memberikan apapun yang kita minta. Tapi apakah permintaan itu berkenan di mata Tuhan? Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi apakah yang kita inginkan itu berkenan di hadapan Tuhan? Bahkan Tuhan sanggup memuaskan segala kerinduan hati kita. Tapi apakah selalu kerinduan hati kita sesuai dengan kerinduan oleh Tuhan? Dua anak sama-sama meminta uang kepada orang tuanya. Hanya saja anak yang pertama meminta uang untuk pergi ke tempat hiburan malam. Sedangkan anak yang kedua minta uang untuk mengikuti sebuah pelatihan untuk meningkatkan bakat dan talentanya. Kira-kira permintaan siapa yang berkenan di hadapan orang tuanya? Saya percaya tentu orang tua akan lebih hormat, akan lebih bangga untuk mengabulkan dan bersuka cita oleh permintaan anak yang kedua. Banyak orang minta ini, minta itu kepada Tuhan. Banyak orang berteriak ini dan itu sama Tuhan. Tetapi tidak sedikit yang meminta untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Yakobus 4 ayatnya yang ketiga. Banyak orang berteriak memakai nama Tuhan, tapi tidak sedikit mereka hanya sekedar memakai Tuhan sebagai kendaraan untuk mencapai keinginan mereka. Tuhan mencari orang-orang yang klik sama dia. Tuhan mencari orang-orang yang mau klik sama dia. Lihat, Salomo yang meminta hikmat untuk kebaikan rakyatnya. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kekuatan, dia tidak meminta apapun, dia hanya meminta hikmat untuk dapat mengadili umat yang kepadanya Allah mengasihi. Tuhan pun sangat bersuka cita, sangat mendukungnya. Oleh karena itu, mari kita belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Belajar mengerti apa yang Tuhan suka.
belajar mengerti apa yang Tuhan cari. Bukan belajar mengerti, belajar mendorong, menekan, memaksakan apa yang kita mau, apa yang kita minta, apa yang kita rindukan. Tuhan mau bukan hanya kita peduli dengan keinginan kita, tapi lebih dari segala Yesus mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepada kita. Apa yang Tuhan kehendaki, bagaimana kerinduan hati Tuhan, apa visi yang Tuhan taruh lewat hidup kita, itu harus menjadi prioritas bagi setiap kita. Suatu hari ada seorang perempuan yang pendarahan selama beberapa tahun, 12 tahun. Dia menerobos masuk ke dalam orang banyak, memegang jubahnya dan mengalami kesembuhan. Dan Yesus sadar ada sebuah kuasa yang besar mengalir daripadanya. Dan ketika Yesus bertanya, perempuan itu langsung bilang, aku Tuhan. Dan perempuan itu mengucap syukur karena Tuhan. Hal tersebut di pemandangan Tuhan adalah sebuah hal yang baik. Suatu hari ada seorang perempuan Syro-Persia yang meminta anaknya. Yang meminta anak itu mengalami mujizat dan sebagainya. Alkitab mengatakan Yesus dalam tanda kutip berkata kelihatannya cukup kasar. Tapi perempuan itu terus menunjukkan imannya, menunjukkan kepercayaannya kepada kasih dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan berkata, hai perempuan, besar imanmu. Bahkan suatu hari ada seorang perwira di Kapernaum yang bertemu dengan Yesus. Perwira ini orang yang baik hati, banyak menolong orang Yahudi. Bahkan para tua-tua Yahudi meminta Yesus untuk menjawab, menolong orang itu karena dia baik kepada bangsa Yahudi. Dan Yesus hendak ke rumah perwira tersebut. Dan yang diminta perwira itu bukan jabatan, bukan posisi, tapi keselamatan untuk budaknya, untuk hambanya. Hal tersebut saja sudah mengagumkan bagi Yesus. Yang lebih hebat lagi, perwira tersebut tidak mau menyusahkan Yesus dengan berkata, ucapkan saja sepatah kata saja, maka hambaku pasti akan sembuh. Karena aku pun seorang bawahan, jika aku berkata pergi, dia akan pergi, datang dan akan datang. Yesus pun berkata dengan takjub dan heran bahwa tidak ada seorang pun dia pernah bertemu dengan orang yang punya iman sebesar ini. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang mau klik sama dia. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau mendekat kepada dia. Saya percaya klik aja sama bos udah banyak berkatnya. Klik saja sama orang besar udah banyak berkatnya. Klik saja sama sahabat kita boleh mengalami persahabatan yang luar biasa. Can you imagine kalau saudara klik sama yang punya kerajaan surga? Maka Allah akan menyatakan rahasia-rahasianya. Kau akan menjadi orang yang lebih tajam dari orang di sekitar saudara. Kau akan menjadi orang yang lebih hebat dari orang di sekitar saudara. Kau akan menjadi orang-orang yang lebih kuat. Kau akan mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Alkitab mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Aku menyebut kamu sebagai sahabat. Karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan, oleh sahabatnya. Tapi seorang sahabat, Allah akan memberitahukan rahasia-rahasianya. Mari sama-sama kita menjadi orang yang klik dengan Tuhan. Tulis kolom komentar di bawah. Bagaimana kerinduan untuk bisa klik sama Tuhan. Dan biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Dan nama Tuhan Yesus Kristus yang boleh dipermuliakan. Mari sama-sama kita mau datang mau sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan
Yang ku pegang hanya janji, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Mari jadilah kuat, percaya, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yang gak pernah tinggalkan saudara dan saya, ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari di awal bulan ini sama-sama kita angkat lagu dengan iman percaya. Hanya Engkau, hanya Engkau. Mari sama-sama, juru selamatku. Masuk bulan yang baru dengan iman percaya, Tuhan, Kau setia. Setiap minggu, setiap hari, setiap detik, setiap menit. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku yakini pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku, takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walaupun saat ini kami harus melewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Angkat tanganmu, bilang, Yesus kekuatan